Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah dan biografi Imam Syafi'i part kedua. Oke, sebelumnya marilah kita mulai membaca sholawat terlebih dahulu agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti dari Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berselamat kita semakin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i merasa sedih dan kesepian. Ia akhirnya pulang ke Mekah dan belum lama tinggal di Mekah datang gubernur zaman untuk menawarinya sebuah jabatan di pemerintahan. Imam Syafi'i menerimanya. Ia menjalankan tugas dengan baik, adil, berpegang kepada aturan agama dan menutup pintu kepada para penjilat dan pencari muka. Tetapi tidak lama Imam Syafi'i meninggalkan jabatannya itu karena banyak orang yang tidak suka kepadanya atas sikapnya. Bahkan Imam Syafi'i hampir dihukum mati atas fitnah dari seorang penguasa. Akhirnya ia bertekad untuk tidak menerima jabatan lagi dari pemerintahan. Tidak ada pengabdian baginya selain ilmu dan fikih. Kemudian ia menekuni lagi ilmu kedokteran, ilmu alam, matematika, olahraga memanah, berkuda. Kemudian ia juga mempelajari kebudayaan Mesir, Yunani, Persia, dan India. Hingga akhirnya Imam Syafi'i pulang ke Mekah. Ia memilih majelisnya untuk berfatwa dan mengajar di halaman sumur Zam-Zam dekat makam Ibrahim. Imam Syafi'i mulai mengajar dan memberikan fatwa dengan tenang dan mantap. Majelisnya berlangsung beberapa jam setelah sholat subuh. Waktu siang dan malam ia khususkan untuk meneliti dan menemukan metode istinbat hukum. Imam Syafi'i menafsirkan Al-Quran dengan menggali makna ayat, mempelajari ayat nasih mansuh, serta mempelajari sunnah dan kedudukannya terhadap Al-Quran. Ia juga memilah hadis yang batil, hadis yang terpotong akibat kelalaian penukil. Ia juga memikirkan cara menentukan hukum apabila tidak ada di Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i juga menulis buku berjudul Ar-Risalah yang memuat kaidah-kaidah umum dan dasar-dasar istinbat. Kali ini ia agak lama tinggal di Mekah dan menarik banyak perhatian orang untuk belajar ilmu agama di halakohnya di Masjidil Haram. Kemudian Imam Syafi'i meninjau kembali apa yang ditulisnya di buku Ar-Risalah agar lebih baik. Ketika Imam Syafi'i berusia 45 tahun, Imam Syafi'i telah memiliki banyak pengikut dan madrasah di Mekah, hingga ia disebut Mufti Mekah. Imam Syafi'i juga mengajar di Masjid Agung Baghdad selama 2 bulan. Ia menguraikan usul fiqh yang disimpulkan dalam bukunya Ar-Risalah. Ia menyampaikan bahwa nas Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum Islam. Apabila tidak ketemu maka dengan ijma' sahabat, kemudian dengan ilat. Dengan cara ini Imam Syafi'i mampu menjadi penengah antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Selama ini Imam Syafi'i telah berkeliling ke berbagai tempat. Ia telah mengenal berbagai macam masyarakat dan dunia. Tetapi ada suatu negeri yang belum dikunjungi, yaitu pusat ilmu fikih di Mesir. Ia berhasrat untuk mengunjungi ke sana. Suatu pagi Imam Syafi'i mengumumkan akan berangkat ke Mesir. Saat keberangkatan banyak orang yang mengucapkan selamat jalan kepadanya. Imam Syafi'i tiba di Mesir sekitar tahun 199 Hijriah atau saat berumur hampir 50 tahun. Ia bertumbuh tinggi, tegak, berkulit sawo matang seperti anak-anak di sekitar Sungai Nil. Wajahnya berseri dan berhias senyum. Janggutnya rapi, tutur katanya lembut. Ia disambut oleh sejumlah ahli fikih dan pembesar pemerintahan. Semua ingin menjamunya, masing-masing mendesak Imam Syafi'i agar menginap di rumahnya. Gubernur Mesir juga sudah menyiapkan sebuah gedung besar untuk tempat tinggalnya, tetapi ia lebih memilih tinggal di rumah kerabat ibunya. Yang pertama dilakukan di Mesir adalah berziarah ke makam Imam Al-Lais. Usai berziarah, Imam Syafi'i menanyakan rumah Sayyidah Nafisah yang bermukim di Mesir. Sayyidah Nafisah adalah cucu Hasan bin Ali.
Usai kunjungan pertamanya kepada Sayyidah Nafisah, Imam Syafi'i meminta diantar ke Tajul Jawami, sebuah masjid agung yang sebelumnya bernama Jami Amr. Imam Syafi'i menyaksikan halakoh-halakoh di masjid agung tersebut. Imam Syafi'i terpukau ternyata bukan hanya Al-Quran, hadis, fikih, melainkan juga terdapat halakoh sejarah, bahasa, syair, dan berbagai ilmu pengetahuan. Mulailah Imam Syafi'i mengadakan halakoh pertamanya di Masjid Tajul Jawami untuk mengajar dan berfatwa. Imam Syafi'i mulai mengatur waktu. Ia mulai mengajar usai sholat subuh dengan pelajaran ilmu Al-Quran. Setelah itu ia mengajarkan ilmu hadis. Kemudian ia juga mengajarkan ilmu yang belum pernah diajarkan, yaitu bahasa, syair, dan humaniora. Murid-murid Imam Les berhimpun di sekitar Imam Syafi'i. Mereka menyampaikan apa yang diterima, diingat, didengar dari guru mereka. Pada halakohnya, apabila muridnya tidak mengetahui tentang syair, sastra, dan humaniora, maka Imam Syafi'i meminta untuk dicarikan pujangga, penyair, atau pakar humaniora untuk berdiskusi hingga tiba waktu sholat zuhur, lalu pulang ke rumah untuk bekerja dan baru bisa menerima tamu setelah sholat isya. Di Mesir, Imam Syafi'i hidup tentram. Saat bulan Ramadan tiba, ia melakukan sholat tarawih di rumah Sayyidah Nafisah. Ia melihat banyak wanita yang belajar fikih. Di antara mereka terdapat istri-istri, saudara-saudara perempuan, dan anak perempuan para muridnya. Saat menyelenggarakan halakoh, Imam Syafi'i didatangi oleh seseorang yang mencaci maki dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Ia diberitahu muridnya bahwa orang tersebut bernama Fityan. Fityan ini adalah pemimpin sekelompok orang fanatik yang sering meneror para murid Imam Al-Lais karena berbeda pendapat dengan panutan mereka. Ia juga meneror Imam Syafi'i dan orang-orang di sekitarnya. Mulailah mereka melancarkan fitnah dan tuduhan kepada Imam Syafi'i seperti tidak mengenal hadis. Sudah beberapa bulan Imam Syafi'i tinggal di Mesir. Ia menyaksikan berbagai kenyataan baru serta berbagai pandangan dengan metode ijtihad. Hingga Imam Syafi'i meninjau kembali apa yang ditulisnya dahulu di kitab Ar-Risalah. Setelah rampung menulis kitab Ar-Risalah yang diperbaiki, ia langsung mengirimkannya kepada sahabatnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Di Mesir, Imam Syafi'i melihat unsur-unsur baru dalam peradaban. Ia menelaah fikih dari madrasah Misriyah yang didirikan oleh Imam Al-Lais, sang ahli fikih di Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i juga menjelaskan tentang musyawarah kepada masyarakat. Setelah menimba ilmu ke beberapa waktu di Mesir, Imam Syafi'i berpendapat bahwa amalan penduduk Madinah bukanlah hujah yang berlaku bagi kaum muslim di seluruh negeri. Para sahabat sudah berpencar ke seluruh penjuru dunia dan mengajarkan Islam kepada orang-orang. Dengan pandangan barunya inilah, akhirnya Imam Syafi'i berdialog dengan orang yang hadir agar lebih memahami pengetahuan Islam di halakohnya seperti Al-Quran, hadis, sastra, dan humaniora. Imam Syafi'i yang terlalu sering duduk untuk mengajar dan menulis membuatnya menderita penyakit basir dan kaki yang kaku. Basir yang dideritanya bertambah parah akibat terlalu keras dalam bekerja. Imam Syafi'i sudah disarankan oleh dokter untuk tidak berlama-lama ketika duduk di halakoh dan menulis. Akhirnya penyakitnya semakin parah. Kemudian ia memanggil sahabatnya untuk menungguinya selama ia sakit. Kemudian memintanya membacakan Al-Quran mulai dari ayat 21 surat Ali Imran. Pada malam Jumat tanggal 28 Rajab 204 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal dalam usia 54 tahun. Ia meninggal dunia dengan meninggalkan ilmu fikih yang sangat bermanfaat bagi orang-orang di dunia. Pada pagi harinya, jenazah Imam Syafi'i diangkut ke rumah Sayyidah Nafisah untuk disolati kemudian dimakamkan. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.